Sebaiknya kamu pergi lewat pintu belakang. Ucapku panik. Aku ingin bertemu dengan ibumu, jawab John. Tidak sekarang. Kami tidak sedang dalam kondisi yang baik untuk bisa membicarakan ini, balasku. Setelah memastikan John keluar dari pintu belakang, aku bergegas menghapus semua riasan di wajahku. Kemudian berganti pakaian. Aku membukakan pintu untuk Steffi. Setelah kupastikan tak ada lagi riasan yang tersisa di wajahku. Aku kemari untuk mengambil sisa barangku, ucapnya. Saat pintu rumah sudah terbuka, mata Steffi mulai melebar saat memandangi satu bagian dari tubuhku. Kamu memakai anting? Tanyanya sambil memegang telingaku. Ya, aku sedang memainkan peran baru, jawabku singkat. Steffi hanya menganggukkan kepala, lalu masuk ke dalam rumah. Wow, kamu sedang menunggu seseorang? Tanyanya saat melihat meja yang sudah kusiapkan untuk makan malam bersama John. Tidak, maukah kamu tinggal sebentar untuk makan malam denganku? Tanyaku. Steffi hanya mengerutkan keningnya, lalu mengiyakan ajakanku. Kamu yang membuat semua makanan ini? Tanyanya. Sedangkan aku hanya terkekeh. Malam itu, setelah sekian lama kami makan malam bersama. Rumahmu terlihat sangat rapi, dan pie ini sungguh enak, puji Steffi. Tidak serapi jika ada kamu di rumah ini, jawabku. Aku sudah berubah, Steffi. Apa kamu sudah bertemu pria lain? Tanyaku. Seketika wajahnya mulai berubah. Jangan bicarakan soal ini, Paul. Apa yang sudah berlalu biarlah berlalu, jawabnya. Tak lama, Steffi pun pamit pulang. Terima kasih untuk makan malamnya. Aku sudah membawa semua barang yang akan kubutuhkan, ucapnya. Malam itu berakhir dengan cukup baik, meski jauh dari rencanaku, dan aku harus kembali merapikan semua barang yang sudah kupakai. Keesokan harinya, John menghubungiku untuk datang ke tempatnya. Ia memintaku untuk merapikan dapur yang cukup berantakan, sambil ditemani olehnya yang sedang menikmati secangkir kopi. Aku ingin membelikan Steffi sebuah hadiah, ucap John, membuka percakapan. Oh, romantis sekali, sahutku. Maukah kamu ikut aku ke mall? Kamu wanita juga, dan aku percaya dengan seleramu, timpal John. Aku juga suka hadiah, jawabku merajuk. Sesaat, ia lalu menyesap kopinya. Kamu sudah melewatkan kesempatan itu saat kamu mengusirku dari rumah. Tapi baiklah, aku akan memberikan kamu kesempatan satu kali lagi, sahutnya. Hari itu, aku harus menemani John pergi ke mall untuk membelikan Steffi sebuah hadiah. John masuk ke dalam toko perhiasan dan menunjuk sebuah kalung dengan berlian besar di tengah-tengahnya. Bukankah itu terlalu mahal untuk hubungan yang baru saja terjalin? Steffi akan menganggap kalau kamu ingin membelinya, ucapku. Lalu aku melihat sekeliling dan menemukan toko baju yang sering dikunjungi oleh Steffi. Aku menyarankanmu untuk membeli baju itu, saranku, sambil menunjuk ke arah sebuah toko. John dan aku keluar dari toko perhiasan, lalu masuk ke dalam toko baju itu. Kamu coba, sepertinya kalian memiliki ukuran yang sama, ucap John. Aku mengikuti keinginan John, tetapi lupa kalau aku sedang memakai silikon. Silikon itu jatuh ke lantai dan membuatku nyaris berteriak dengan suara berat. Miranda, apa kamu baik-baik saja? Jangan bercanda. Aku tidak punya banyak waktu, ucap John yang terdengar mulai kesal.
Aku keluar dari ruang ganti sambil membawa baju yang belum kucoba. Aku menyerah. Sebaiknya kamu jangan beli baju tanpa orangnya, jawabku. Apa kamu bercanda? Kita sudah seharian memutari mall ini dan tidak dapat apa-apa. Aku pikir kamu cemburu pada Steffi, Miranda. Aku tidak punya banyak waktu. Kalau nanti malam kamu tidak mendapatkan apa-apa untuk Steffi, kamu akan kupecat, bentak John. Ia meninggalkan aku dengan sebuah kartu kredit. Saat berjalan memutari mall, aku melihat sebuah kursus merangkai bunga di salah satu papan iklan. Aku ingat betul, Steffi membeli banyak alat untuk merangkai bunga, tetapi selalu gagal karena ia kesulitan memulainya. Akhirnya kuputuskan untuk membeli satu tiket untuk Steffi dan memasukkan ke dalam amplop. Setelah selesai, aku kembali ke rumah John untuk memberikan amplop itu dan mengembalikan kartu kreditnya. Aku langsung pulang karena tidak mau melihat wajah bahagia Steffi saat ia mendapatkan hadiah impiannya, bukan dari tanganku. Malam itu aku tidak tidur dengan tenang. Terbayang jelas bagaimana wajah bahagia Steffi saat membuka amplop itu. Ia pasti akan berjingkrak kegirangan dan memeluk John, pikirku. Di saat yang bersamaan, aku menyerah untuk merebut Steffi kembali. Ia sudah menemukan kebahagiaannya, pikirku. 3 hari kemudian, John menghubungiku dan mengatakan kalau hubungannya dengan Steffi sudah berakhir. Ucapan John adalah kabar terbaik yang pernah ku dengar selama ini. Dan ia mengajakku untuk berkencan di minggu selanjutnya. Setelah menutup telepon John, aku menghubungi Claude untuk bertemu di hari yang sama dengan jadwal kencanku. Hari yang ditunggu pun tiba. Aku datang sudah sebagai Miranda, lalu bertemu dengan Claude sebelum John datang. Aku akan berkencan dengannya di meja sebelah sana. Jadi tunggu di sini dan lihat, ucapku sambil menunjuk ke arah meja yang sudah dipesan oleh John. Claude melihatku dengan tatapan bangga. Steffi sudah meninggalkan John dan sekarang ia mengajakmu berkencan. Aku sudah tidak sabar melihat bagaimana ini akan berakhir, sahut Claude. 1 jam kemudian, saat aku sedang duduk di meja yang John pesankan untukku, tiba-tiba Steffi datang menghampiriku. Halo Paul, sapanya. Aku yang tercengang hanya bisa menjawab sapaannya dengan gugup. Siapa Paul? Aku Miranda. Sudahlah, aku tahu semuanya dan terima kasih untuk kelas merangkai bunganya, sahut Steph. Maafkan aku melakukan semua ini untukmu. Jika aku mendapatkan peran ini, aku akan belikan apapun untukmu. Aku sudah berubah, Steph. Aku tahu bagaimana cara untuk membahagiakanmu, jelasku. Kamu tidak pernah mendengarkanku. Aku tidak butuh uangmu. Aku mencintai kamu apa adanya. Tetaplah bersamaku. Aku butuh perhatian darimu, balas Steffi. Apa yang sedang kamu lakukan di sini, Steffi? Kamu sudah melewatkan kesempatanmu. Dan sekarang, kamu ingin berada di antara aku dan Miranda? Tanya John, yang sudah berada di dekat meja kami. Tentu. Maaf, jika itu mengganggumu, tapi Miranda sekarang milikku, jawab Steffi. Aku pun akhirnya berdiri, melepas rambut palsuku. Maaf, aku mencintai Steffi, bukan kamu, ucapku. Seorang pria? Apa kamu menipuku selama ini? Tanya John dengan nada marah. Maaf John, dia adalah aktorku dan sedang dalam masa percobaan.
Aku sendiri yang menempatkanmu sebagai target untuk ia goda sebagai wanita. Maaf, aku tidak memberitahukannya padamu. Dan mari kita bicarakan tentang ini, ucap Claude menengahi perdebatan kami. Hari itu, aku dan Steffi memutuskan untuk kembali ke rumah. 2 hari kemudian, Claude menghubungiku. Jadi, kapan kamu akan siap untuk memerankan peran ini? Sapanya. Bukankah aku gagal dalam tes itu? Tanyaku. Kamu gila. Aktingmu sangat natural, Paul. Ya, meskipun aku harus sedikit mengurus beberapa hal sulit di akhir, tetapi kamu sudah membuktikan kalau kamu layak mendapatkan peran ini. Jelas, Claude. Aku bersorak kegirangan dan berlari ke arah Steffi. Aku mendapatkannya, teriakku. Hari itu aku menyadari kalau tujuanku menjadi Miranda tak hanya untuk mendapatkan peran semata, tetapi merebut apa yang seharusnya menjadi milikku. Tentu saja dengan sepenuh hati. Begitu pula dengan berakting. Aku mampu memasukkan Miranda menjadi bagian dari jiwaku. Sekian.